Oke, kali ini kita akan udah ya. Oke, selamat sore para pengunjung Indonesia, pameran Indonesia. Ulang. Stop. Manufacturing Indonesia. Oke, 3, 2, 1, record. Oke, selamat sore kembali lagi di Manufacturing Indonesia Series. Kali ini saya dengan Aji Nugroho dari PT 521 Indonesia, dari produk spesialis, akan mencoba membawakan materi yang agak tricky ya, agak aneh kalau ini di bidang industri ya. Kita mencoba melihat dengan judul mengoptimalkan deteksi ancaman real time dan menghadapi serangan cyber dengan Arctic Security sebagai Early Warning System atau EWS. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada EWS adalah salah satu elemen kunci. Kalau kita bisa lihat elemen kunci dalam usaha mitigasi risiko, terutama dalam bencana alam. Tetapi kalau di dalam dunia IT, pastinya juga ada bencana dalam dunia IT, atau konteks di sini adalah konteks digital yang tiba-tiba terjadi tanpa ada peringatan sama sekali. Nah, kita akan membahas dengan menggunakan solusi dari Arctic Security terkait apa sih yang harus dipersiapkan ketika menghadapi bencana ini. Apa sih yang harus kita siapkan untuk memitigasi atau meminimalisir resiko yang terjadi. Nah, ini adalah salah satu studi kasus di tahun 2024, yakni ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah well known, perusahaan industri, perusahaan manufacture, perusahaan apapun itu, yang menjadi korban adanya serangan cyber. Nah, di sini adalah beberapa dari bulan Januari sampai terakhir di bulan Oktober 2024. Ini ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah terkonfirmasi mendapat serangan cyber dengan beberapa kerugian, bermacam-macam kerugian di dalamnya, mulai dari kehilangan data, kehilangan informasi, kemudian sampai dengan penyanderaan data melalui aplikasi ataupun terkena ransomware, terus kemudian data bocor kemana-mana. Nah, ini yang menjadi titik tolak adanya dibuatnya early warning system. Nah, kemudian kalau kita bisa melihat early warning system ini adalah terbagi menjadi dua secara integral. Jadi ada bagian, yakni adanya ASM dengan BAS. Di sini adalah ASM adalah Attack Surface Management dan BAS adalah Bridge Attack Simulation. Ini adalah dua tahapan secara integral yang dilakukan oleh early warning system untuk memitigasi risiko dan ancaman terhadap serangan cyber di dunia manufacture. Kalau kita bisa lihat untuk secara detailnya, early warning system atau tadi ada integral di bawahnya adalah ASM dan BAS, ini ada mempunyai pengertian macam-macam. Untuk ASM sendiri dia mengacu pada proses mengidentifikasi, kemudian proses memantau dan mengelola inventarisasi data, menginventarisasi aset yang dapat dimanfaatkan untuk exploit atau serangan cyber. Jadi ini lebih ke arah menginventory, mengkolek data yang ada atau perangkat-perangkat yang ada. Kemudian untuk BAS atau Bridge Attack Simulation adalah sebuah pendekatan atau proses yang digunakan untuk mensimulasikan ketika perangkat itu dijalankan secara online atau secara proses yang ada. Sebagaimana contoh kalau kita menggunakan sebuah kendaraan, ketika mungkin kita akan mengambil contoh menggunakan kendaraan roda 2, yang perlu kita siapkan sebagai ASM, sebagai status ASM adalah kita menyiapkan fisik motor tersebut, kemudian kita mengecek roda, apakah ban itu posisi depan dan belakang tekanan sudah bagus, kondisi ban layak untuk dipakai. Kemudian kita lakukan pengecekan terhadap rem, lampu rem, kita lakukan pengecekan terhadap
lampu depan, kemudian kita lakukan juga pengecekan terhadap kelengkapan surat perjalanan, SIM, STNK dan sebagainya, itu adalah dari segi ASM. Bagaimana dengan segi BAS untuk ketika dengan kondisi yang sama? Kondisi yang sama untuk BAS ketika kita menggunakan roda 2 adalah ketika kita menjalankan kendaraan tersebut, kita menjalankan roda 2 tersebut, tiba-tiba ada kondisi khusus, misalnya jalan berlubang, kemudian kita bisa melakukan simulasi apakah rem yang sudah kita cek ini berfungsi atau tidak, kemudian kita bisa melihat ketika jalan dengan lancar, tiba-tiba ada halangan di jalan, kita mencoba rem, apakah lampu proses pengeremannya berjalan dengan baik, apakah orang di belakang sudah melihat lampu rem kita menyala. Ini adalah proses dari BAS apabila kita terapkan dalam kondisi menggunakan kendaraan roda 2 sebagai contoh. Nah, ini dia adalah tabel dari perbedaan-perbedaan utamanya terhadap ASM dan BAS. Ini adalah yang tadi yang sebagai tujuan utamanya, yang membedakan adalah yang satu mengidentifikasi, yang satu adalah mensimulasi dan mereview hasil dari serangan tersebut dilakukan. Nah, bagaimana peran Arctic Security di sini dalam keamanan cyber? Karena Arctic Security menggunakan pendekatan ASM. Jadi Arctic Security sendiri menyediakan alat dan layanan yang sangat relevan di sini untuk mendukung strategi adanya attack surface management dengan menyediakan beberapa visibilitas terhadap permukaan serangan ketika kita melakukan pengecekan terhadap perangkat atau domain-domain kita, karena Arctic Security akan bergerak ke arah pengecekan dari atas ke bawah. Jadi kita akan mengecek melalui IP, mengecek melalui domain, apakah domain kita sehat atau tidak, itu melalui attack surface management dengan Arctic Security. Nah, untuk Arctic Security sendiri ini sudah ada perusahaan ada sebagai ternama di bidangnya, berasal dari Finlandia, dan kemudian platform ini sudah mendapatkan dukungan dari tim CSIRT, kemudian CERT, kemudian NCSC dari semenjak tahun 2008, dan sudah lebih dipakai di lebih dari 28 negara. Nah, misi utamanya adalah mendedikasikan dan mengidentifikasikan tanda-tanda awal atau early warning system sebelum ada ancaman berlangsung. Jadi kemudian Arctic akan melihat dan mereview bagaimana data tersebut akan diproses. Secara produk, Arctic Security ini ada 3 produk. Yang pertama adalah Arctic Early Warning System, EWS, kemudian Arctic Hub, dan terakhir adalah Arctic NCSC Fit. Nah, yang masuk di Indonesia atau yang saat ini kita kenalkan adalah Arctic EWS atau Early Warning System. Nah, kalau kita lihat di sini ada Arctic EWS, ini adalah tadi sebuah peringatan dini yang dirancang untuk meningkatkan keamanan cyber dalam suatu organisasi dengan cara mendeteksi dan mengidentifikasi ancaman melalui attack surface management, yang sehingga dia akan memberikan informasi secara akurat, memberikan informasi secara komprehensif terkait apa saja yang harus dilakukan terkait ketika kita mendapatkan serangan cyber. Apakah kita harus patch server kah, atau kita harus melakukan pembersihan domain kah, atau melakukan pembersihan dari IP yang terkontaminasi. Nah, komponen-komponen utamanya ini ada beberapa. Salah satunya dia memberikan informasi keamanan secara notifikasinya secara cepat, kemudian meningkatkan visibilitas yang baik, kemudian memberikan security layer ya di sini yang lebih baik, dan kemudian untuk penggunaan biayanya pun sangat bisa dihemat dari segi budget. Kemudian memberikan laporan-laporan yang bisa dipakai atau menjadi referensi bagi teman-teman atau perusahaan-perusahaan manufaktur untuk memberikan bahwa oh ini perangkatnya sudah aman atau sudah baik. Nah, ini adalah dilakukan oleh Arctic sendiri.
beberapa lain juga ada yang namanya fitur-fitur yang diberikan oleh Arctic, yakni layanan 24 jam, kemudian solusi biaya yang efektif sesuai dengan budget yang ada, kemudian ada juga pemenuhan terhadap standar kepatuhan yang ada. Jadi menggunakan comply ISO, kemudian ada comply terhadap aturan-aturan yang berlaku secara SOP. Arctic juga sudah ada di sini. Untuk produknya sendiri, sebenarnya untuk Arctic Security ini terbagi menjadi 3 segmentasi. Nah, ini lihat dari size employee atau karyawan yang ada. Jadi ada small, medium, dan large. Jadi ini ada 3 komponen yang ada. Kemudian menggunakan skema adalah skema license-nya adalah license subscription base. Jadi untuk 3 produk ini, S, M, dan L-nya itu sama menggunakan skema license subscription. Nah, kemudian untuk Arctic Security juga memberikan dashboard dan report yang ada. Nah, ini adalah contoh dari dashboard dan report. Untuk dashboardnya sendiri akan memberikan informasi report yang ada, dan kita bisa melakukan pengunduhan laporan atau downloadable report. Kemudian kita mendapatkan news feed yang ada, news update-nya yang ada terkait serangan-serangan cyber yang terjadi di dunia. Kemudian kita bisa melihat statistik terhadap domain kita, terus kemudian statistik terhadap ransomware ataupun malware ataupun kegiatan-kegiatan lain yang terjadi, ataupun bahkan sampai dengan open services terhadap server kita yang bisa kita lihat di sana. Kemudian kita bisa melihat summary konfigurasi terhadap IP address yang ada di manufacturer kita atau pabrik kita atau perusahaan kita sendiri. Kemudian kita bisa melihat domain names-nya apakah valid atau tidak. Nah, ini bisa melakukan dari sistem dashboard yang ada. Nah, untuk dashboard berikutnya ini adalah lebih ke arah grafik. Jadi akan memberikan agregat terhadap daily observation-nya, apakah beberapa memberikan informasi terkait account yang compromise, kemudian services yang terekspos, kemudian ada beberapa vulnerable services yang terbuka, kemudian apakah beberapa server kita ada kelemahan pada sistem encryption-nya. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Dan kemudian kita bisa melihat juga dari customer match datanya juga. Kita bisa melihat datanya di sini, kemudian kita bisa melihat beberapa grouping juga, apakah dia sudah termasuk di public expose, kemudian kita bisa melihat potential threat yang ada, kemudian kita bisa melihat ancaman-ancaman atau suspected compromise yang ada. Nah, ini bisa di dalam satu layar dashboard, dan kita bisa menambahkan mapping atau peta sesuai lokasi-lokasi server yang ada. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk report-reportnya. Jadi ini adalah secara dashboard kita bisa melihat malware family tracker-nya, kemudian kita bisa melihat dari segi open services-nya, apakah server kita ini di services tertentu terbuka ataupun sudah posisinya sudah aman. Kemudian kita bisa melihat juga dari segi monthly issue yang ada terkait dari server yang ada. Kemudian kita bisa melihat konfigurasi aset, kita sudah melihat berapa sih kita mempunyai aset yang ada yang kita daftarkan di sini. Nah, demikian dari kami. Untuk reportnya sendiri, untuk Arctic Security ini bisa kita format dalam bentuk PDF dan bisa dilemparkan dalam bentuk email. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melihat demo terhadap Arctic Security, dapat menghubungi kami di PT 521 Teknologi Indonesia melalui email yang tercantum di layar, ataupun dapat melalui handphone yang sudah kami tambahkan di sini. Bisa menghubungi kami untuk pertanyaan, kemudian informasi untuk terkait demo dan sebagainya macam. Nah, bisa dapat menghubungi PT 521 Teknologi Indonesia. Demikian informasi dari kami, sharing knowledge Arctic Security dalam bidang manufacture. Saya dengan Aji Nugroho
selaku produk spesialis PT 521 Teknologi Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.